Halo, perkenalkan nama saya Amanat Lisnaini dari Prodi Administrasi Publik dengan nomor induk mahasiswa 20200510028. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sound governance. Tidak hanya pengertian saja yang saya jelaskan, namun juga ada dimensi-dimensi sound governance beserta dengan contoh dimensi tersebut. Untuk mempersingkat waktu, mari saja saya mulai. Berikut adalah penjelasan dari saya. Nah, yang dimaksud sound governance itu adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mencirikan pemerintahan dengan kualitas unggul dalam sebuah fungsi, struktur, proses, nilai, dimensi, dan elemen yang diperlukan dalam pemerintahan dan administrasi. Di dalam sound governance terdapat beberapa dimensi. Yang pertama yaitu ada proses, kedua ada struktur, ketiga ada kognisi dan nilai, keempat konstitusi, kelima organisasi dan institusi, yang keenam ada manajemen dan kinerja, ketujuh kebijakan, kedelapan sektor, kesembilan faktor internasional, dan yang kesepuluh adalah etika. Nah, yang pertama yaitu adalah proses. Proses itu yang mengatur tentang interaksi dari seluruh elemen atau pihak yang terlibat, dan begitu juga halnya dengan makna dari good governance. Adapun contoh dari dimensi proses, yaitu mengecek kembali mengenai kebijakan yang telah ditetapkan, apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua yaitu adalah struktur. Struktur merupakan sebuah badan konstitutif, aktor, aturan, regulasi, prosedur, atau kerangka pembuatan keputusan, dan sumber otoritatif yang bisa memberikan sanksi atau melegitimasi proses governance. Adapun contoh dari struktur, yaitu adalah sebagai pemimpin di sebuah organisasi harus dapat mengambil sebuah keputusan yang baik dan bijak. Yang ketiga yaitu kognisi dan nilai. Dimensi ini merepresentasikan sistem nilai unik dalam struktur atau proses governance. Sebagai contohnya yaitu adalah sistem yang tidak sehat seperti korupsi dan juga organisasi yang longgar. Yang keempat adalah konstitusi. Konstitusi itu adalah dokumen dasar yang menjadi cetak biru dari governance. Meski begitu, dalam sistem governance yang lemah ini, kurang terorganisasi dan tidak jelas. Konstitusi tidak lebih sekedar dokumen formal. Ini masih sering diabaikan dan hanya digunakan secara selektif untuk melayani kepentingan tertentu. Contohnya yaitu adanya masyarakat yang tidak mematuhi adanya norma-norma di negara ini. Yang kelima yaitu organisasi dan institusi. Organisasi dan institusi itu adalah proses dan struktur yang ditentukan oleh institusi governance. Tanpa institusi, tidak ada sound governance karena ia dihasilkan oleh institusi yang berkinerja baik. Lembaga tanpa organisasi, suara tidak dapat bertahan hidup. Tetapi, organisasi tanpa lembaga juga rapuh dan memiliki kesempatan hidup tanaman yang rendah. Sebagai contohnya yaitu dalam sebuah organisasi lebih baik untuk menetapkan sebuah tujuan bersama demi kepentingan bersama. Yang keenam yaitu ada manajemen dan kinerja. Dimensi manajerial dan kinerja dari sound governance memiliki keterkaitan erat. Ini adalah bagian integral dari sistem keseluruhan. Tapi sekedar kinerja saja tidak cukup. Ini harus membuahkan hasil yang diinginkan. Tepatnya yang bisa diterjemahkan menjadi legitimasi institusional dan sistem. Sebagai contohnya yaitu tata sistem manajemen yang jelas atau dibilang efektif dan efisien. Sound governance akan kehilangan kompetensi, menghasilkan kinerja buruk. Yang ketujuh yaitu adalah kebijakan.
Kebijakan merupakan panduan dan arahan dan kendali yang jelas bagi elemen atau dimensi proses, struktur, dan manajemen. Sebagai contoh yaitu di sebuah pemerintahan harus menghasilkan sebuah kinerja yang terstruktur agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedelapan yaitu adalah sektoral. Dimensi sektoral pemerintahan penting karena mereka terfokus pada sektor-sektor tertentu seperti industri, pertanian, pedesaan. Sektoral pemerintahan yang sehat membutuhkan partisipasi langsung dari warga, manajemen mampu dan pengetahuan dan keterampilan dalam kinerja organisasi publik. Contohnya yaitu adalah ketergantungan masyarakat kepada pemerintah terutama di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Yang kesembilan yaitu adalah faktor internasional. Peran yang penting dalam mendefinisikan governance atau pemerintah di berbagai negara. Karena dalam sound governance tidak hanya melakukan perubahan secara lokal atau nasional, tetapi juga melakukan perubahan secara global governance. Sebagai contoh yaitu misal rejim apartheid di Afrika Selatan atau genosida di Afrika menuntut diimplementasikannya aturan atau regulasi dan protokol yang di level regional atau global. Dan yang terakhir yaitu ke-10 adalah etika. Akuntabilitas dan transportasi, fitur pokok dari sound governance adalah fondasi pokok dari nilai dan etika, kebutuhan akuntabilitas, dan struktur nilai transportasi. Sebagai contohnya yaitu, di dalam sebuah pemerintahan atau organisasi, anggota harus bisa bekerja sama dengan atasan dengan baik, agar mencapai kualitas dan kuantitas yang baik. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Amanah Tulisnaini, pamit undur diri dan terima kasih. Bye-bye.